so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi membaca matematika. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Anwar atas waktunya untuk melihat presentasi kami. Perkenalkan, saya Arin Kusuma. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Sulistiawati. Perkenalkan, nama saya Aisyah Budiman. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Mohon perhatikan presentasi dari kelompok kami. Oke, pertama-tama dari pengertian membaca matematika dulu. Membaca matematika adalah kemampuan untuk menguraikan isi teks notasi rumus sehingga memungkinkan seorang untuk menerapkan konteks matematika dalam berbagai konteks. Jadi, membaca matematika cepat direkomendasikan sebagai alat yang berharga untuk belajar banyak mata pelajaran lain, namun dalam matematika ini bukanlah mata pelajaran atau bukanlah metode yang baik. Di dalam matematika setiap kata ada simbol penting dan jika dihilangkan akan membuat materi menjadi tidak dapat dipahami atau salah. Jadi selanjutnya ada strategi membaca matematika. Yang pertama adalah membaca dengan satu tujuan. Tujuan membaca itu adalah memperjelas atau menemukan gambaran umum suatu materi. Yang kedua adalah pilih buku pada tipe yang tepat. Jadi kita harus menemukan buku yang tepat ketika kita ingin membaca. Yang ketiga ada membaca dengan pena dan kertas di tangan. Tujuan membaca dengan pena dan kertas di tangan ini untuk meringkas. Keempat ada mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan yang kita ajukan itu, kita dapat membuat daftar rinci tentang apa yang kita inginkan. Yang kelima ada membaca dengan cermat. Jadi membaca dengan cermat itu jangan terlalu membaca dengan banyak sekaligus. Meninjau dan memikirkan maksud dari teksnya. Yang keenam itu ada berhenti secara berkala untuk meninjau. Jangan membaca terlalu banyak sekaligus, berhentilah secara berkala untuk meninjau dan memikirkan maksud teksnya. Selanjutnya, membaca strategi matematika adalah membaca pernyataan terlebih dahulu, lalu buktinya. Banyak teks matematika ditulis sehingga pembuktian dapat diabaikan pada pembacaan awal. Ini bukan berarti bahwa bukti tidak penting. Bukti adalah matematika, tetapi Anda bisa membacanya nanti. Selanjutnya, periksa teksnya. Penting memeriksa teks memerlukan pena dan kertas. Dalam hal ini, lakukan perhitungan atau buat rinciannya. Ini benar-benar memungkinkan Anda memahami teorinya. Selanjutnya, kerjaan soal dan tugasnya. Kebanyakan buku matematika modern memiliki latihan soal. Matematika adalah sebuah aktivitas, diperlukan latihan untuk menjadi berkembang pada dasarnya. Jika tidak bisa mengerjakan latihan, maka kamu tidak bisa memahami topiknya. Selanjutnya, mencerminkan. Untuk memahami secara utuh, kita perlu mengumpulkan apa yang kita ketahui. Selanjutnya, jangan pernah membaca berulang-ulang, lanjutkan saja. Kecil kemungkinan bahwa pemahaman akan muncul dari pembacaan ulang yang berlebihan terhadap suatu bagian sulit. Jadi, lakukanlah beberapa latihan dan seterusnya. Jika gagal, maka mencari pendekatan alternatif seperti membaca buku lain. Pada akhirnya, boleh menyerah dan melanjutkan bagian selanjutnya. Selanjutnya, membaca kembali. Seorang harus kembali lagi nanti dan membaca ulang, mengungkapkan banyak poin halus yang terlewatkan atau memberikan gambarnya lebih jelas tentang subjeknya. Selanjutnya, tulis ringkasan. Materi akan tampak jelas setelah Anda membacanya dan membuat ringkasan yang ditulis dengan kata-kata sendiri. Oke, selanjutnya akan membahas mengapa sih matematika sulit dibaca. Berikut ada 4 alasannya. Yang pertama adalah simbol dan notasi khusus. Contohnya adalah sigma, integral, dan delta x. Mungkin orang awam tidak akan mengerti simbol apa itu. Nah, simbol itu adalah sigma adalah penjumlahan, integral, dan delta x adalah perubahan dalam variabel. Selanjutnya adalah notasi yang padat. Contoh dari notasi yang padat adalah
adalah salah satu contohnya. Yang kedua adalah persamaan trigonometri. Yang ini persamaan trigonometri termasuk juga ke notasi yang padat dan rumit. Yang selanjutnya adalah persamaan diferensial. Dx per dx sama dengan fx. Hal-hal inilah yang membuat matematika sulit dibaca dan dipahami. Selanjutnya adalah bahasa teknis. Bahasa teknis itu contohnya adalah himpunan. Himpunan itu apa sih lambangnya? Nah, kalau dalam matematika, himpunan itu dilambangkan dengan P. Jika himpunan A, maka disebutnya PA. Nah, selanjutnya adalah deretan rumus dan teorema. Deretan rumus dan teorema itu gimana sih maksudnya? Contohnya adalah seri aritmatika ya. Contohnya rumus di sini ya. Sn sama dengan n per 2 dalam kurung a plus i atau plus beda. Nah, Selanjutnya, kita akan masuk dengan contoh konkret, yaitu seorang teman memberikan tantangan matematika kepada Anda. Dia mengatakan, saya akan memberi Anda tanggal acak dan bulan ini. Tugas Anda adalah menggandakan tanggal tersebut dan menambahkannya dengan bulan yang sama. Contohnya, jika saya memberi Anda tanggal 12 September, jawabannya adalah 24. Bagaimana menurut Anda? Apakah jawaban dari penyelesaian soal tersebut sudah benar? Oke, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus simak presentasi dari kami agar tahu mengerti. Caranya adalah di sini tugas Anda adalah menggandakan tanggal tersebut dan menambahkannya dengan bulan yang sama. Di sini diberikan tanggal 12 digandakan jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Lalu menambahkannya dengan bulan yang sama. Bulan apa sih? September. September itu bulan berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9. Sehingga jawabannya adalah 24 ditambah 9 sama dengan 33. Selanjutnya adalah materi latihan 2.1 yang ada di buku. Nomor 1. Lihat kembali bab 1 dan analisis bagaimana Anda mencoba membaca dan memahaminya. Caranya adalah kita membaca teks dari buku yang diberikan. Reading mathematics, karena kita tidak mengerti tentang arti dari ini bahasa Inggris, maka kita menerjemahkannya. Menerjemahkan lalu menyusun pemahaman materinya. Yang kedua adalah temukan jurnal atau majalah sains yang memuat beberapa artikel matematika. Apa tujuan artikel tersebut dan siapa pembacanya? Bagaimana matematika yang digunakan dalam satu kalimat, apa tujuannya, dan berikan tiga poin yang utama. Nah, artikel yang kita ambil adalah artikel Scientific American. Tujuannya adalah untuk menyajikan topik yang menarik dan relevan untuk pembaca umum. Artikel tersebut menggunakan matematika seperti statistik, teori graf, atau kalkulus tergantung topik yang dibahas. Yang ketiga, poin yaitu menjelaskan konsep matematika tertentu serta pengaplikasiannya. Yang kedua, menyoroti perkembangan baru dalam matematika. Dan yang ketiga, memberikan studi kasus. Sehingga kesimpulan dari materi membaca matematika adalah Jangan mudah percaya dengan apa yang Anda baca. karena dalam matematika Anda benar-benar dapat dan harus memverifikasi kebenarannya dahulu baru bisa mempercayainya. Hal ini berlaku untuk banyak hal, tetapi secara sederhana eksposisi kami hanya akan merujuk pada buku tersebut. Untuk membaca teorema dan definisi lainnya akan dibuktikan lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.